Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Baik, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Kita telah sampai pada anwa'ul i'rab, ya, pembagian i'rab. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qasamuhu arba'atun. Dan pembagiannya, yakni pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun, yakni ada rafa, kemudian nasab, wa khafdun dan i'rab khafat, wa jazmun dan i'rab jazm. Jadi ini 4 ini adalah pembagian i'rab. Jika kita ditanya ada berapa i'rab, ada 4, yakni rafa, nasab, khafat dan jazm. Falil asma'i min dzalika, adapun isim, ya, i'rab bagi isim adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, ya. Jadi isim kita telah bahas ya kemarin bahwa kalimah itu terbagi 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, kalau kata penulis, adapun untuk isim, maka i'rabnya itu hanya 3, yakni rafa, nasab, dan khafat. Wala jazma fiha, karena isim itu tidak bisa dijazm, ya, tidak ada jazm bagi isim. Walil af'ali min dzalika, dan adapun bagi fiil itu i'rabnya adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, adalah rafa, nasab, dan jazm. Wala khafda fiha, dan tidak ada i'rab khafat bagi fiil. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa i'rab terbagi 4, rafa, nasab, khafat, dan jazm. Adapun untuk isim itu hanya 3 dari 4 tersebut, yakni hanya bisa rafa, nasab, dan khafat, tidak bisa jazm. Kalau fiil kebalikannya, dia tidak bisa dikhafatkan, hanya bisa dirafa, dinasab, dan dijazmkan, seperti itu. Asyarhu, penjelasan sekarang. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rabi syara'a fi bayani anwa'ihi. Setelah penulis menyebutkan tentang pengertian i'rab, ya, di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya penulis menyebutkan pengertian i'rab, kemudian penulis syara'a, ya, melanjutkan tentang penjelasan pembagian i'rab tersebut. Wahya arba'atu anwa'in, dan i'rab itu terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha, yang pertama ar-raf'u, adalah rafa. Wa alamatuhul asliyatu ad-dhammah, dan tanda asli rafa adalah dhammah. Maka untuk memudahkan pemula, kita anggap rafa itu dhammah. Rafa itu tanda aslinya dhammah. Jadi ketika kita menemukan suatu kata atau suatu mufradat, ya, harokat akhirnya itu adalah dhammah, maka itu tanda asli bagi rafa. Atsani, yang kedua, an-nasbu, yakni i'rabna nasab. Wa alamatuhul asliyatu al-fathatu, dan tanda asli bagi nasab adalah fathah. Jadi kalau kita menemukan suatu kata berakhiran fathah, maka itu merupakan tanda asli bagi nasab. Asalisu, yang ketiga, al-khafdu, yakni i'rab khafat. Wa alamatuhul asliyatu al-kasratu, dan tanda asli bagi khafat adalah dengan menggunakan kasroh. Jadi khafat itu kasroh. Warabi'u al-jazmu, dan yang keempat adalah i'rab jazm. Wa alamatul asliyatu as-sukunu, dan tanda asli bagi i'rab jazm adalah as-sukun, ya, sukun. Jadi kita ingatkan kembali lagi, i'rab terbagi 4, rafa, nasab, khafat, jazm. Tanda aslinya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafat itu kasroh, jazm itu sukun. Kemudian walikulli wahidatin min hadhil alamatil asliyah mawadi, dan bagi masing-masing dari keempat, ya, tanda ini memiliki beberapa tempat. Jadi kan kita telah sebutkan di awal, rafa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, khafat tanda aslinya kasroh, kemudian jazm tanda aslinya sukun. Nah, keempat tanda asli ini memiliki beberapa tempat munculnya. Nah, kita akan bahas sekarang. Fa'amad dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi, maka dhammah itu menjadi tanda bagi rafa pada isim, wal fi'lil mudhari, dan juga pada fi'il
mudhari ya. Karena telah kita sampaikan di awal bahwa isim itu bisa dirofa dan fi'il juga bisa dirofa. Maka dhammah itu bisa menjadi tanda bagi rofa pada isim dan pada fi'il. Nahwu qaulihi ta'ala. Sebagaimana contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yakhluqullahu. Perhatikan, yakhluqu Allahu. Yakhluqu di sini fi'il, Allah di sini isim. Dan telah kita sebutkan tandanya bagaimana kok bisa kita katakan yakhluqu itu fi'il dan Allah itu isim. Kemudian kita bahas berikutnya, fayakhluqu, maka kalimat yakhluqu fi'lun mudhari'un. Dia merupakan fi'ilmu mudhari'. Marfu'un, yang dirafa'kan, litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kenapa dirafa'kan? Karena dia sepi atau kosong dari amil-amil penasab dan amil penjazm. Maksudnya sepi dari amil itu adalah di belakang kalimat atau sebelum kalimat yakhluqu, sebelum kata yakhluqu, itu tidak ada huruf penasab dan tidak ada huruf penjazm. Ya, karena sebelum yakhluqu di sini tidak ada apa-apa, maka itu yang dinamakan kosong. Kosong dari amil penasab dan amil penjazm, sehingga alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dzahirah ala akhirih. Sehingga tanda rafa bagi fi'il mudhari ini adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Kemudian wa lafdzul jalalah, kemudian ini i'rabnya lafaz jalalah Allah. Allah itu namanya lafdzul jalalah. Wa lafdzul jalalah yakni Allah ismun marfu'un, ia merupakan isim yang dirafa'kan. Kenapa? Li'annahu fa'il, karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Jadi yakhluqu itu kan artinya menciptakan. Yakhluqu menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, Allah itu sebagai pelaku yang menciptakan. Yakhluqu kata kerja, setiap kata kerja memiliki pelaku yang mengerjakan perbuatan tersebut. Tidak mungkin ada pekerjaan tapi nggak ada yang mengerjakan, seperti itu. Kemudian lafdzul jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'il, ya, karena dia fa'il, karena sebagai pelaku maka dia dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya menggunakan ad-dhammah adz-dzahirah yang nampak di akhirnya, dhammah yang nampak di akhirnya, seperti itu i'rabnya. Kemudian berikutnya wa amal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasbi, maka fathah menjadi tanda bagi nasab filismi wal fi'li al mudhari. Maka fathah itu menjadi tanda bagi nasab pada isim dan juga pada fi'il mudhari, gitu. Karena kembali lagi saya ingatkan, isim dan fi'il keduanya bisa dirofa dan juga sama-sama bisa dinasabkan. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan nu'jizallaha. Perhatikan, lan nu'jizallah. Nah, di sini mana fiilnya? Nu'jiz. Mana isimnya? Allah. Fan nu'jiza, maka kata nu'jiza di sini merupakan i'rabnya fi'lun mudhari'un, merupakan fi'il mudhari'. Kata kerja bermakna sekarang, bermakna hadir, bermakna di waktu yang sekarang atau akan datang. Mansubun, dan dia dinasabkan. Kenapa dinasabkan? Lidukhuli harfin nasbi alaihi, karena kemasukan huruf penasab. Yakni apa? Wahuwa lan, yakni huruf penasab, yakni huruf lan di sini. Perhatikan. Nu'jiza, ini kan fi'il. Nu'jiza fi'il. Sebelumnya ada lan. Nah, inilah dia yang membuat dia nasab, karena sebelumnya ada lan. Lan ini termasuk huruf penasab. Kalau yang di contoh pertama yakhluqullah kan sebelum yakhluqu nggak ada huruf apapun. Di sini kemasukan lan, sehingga lan ini kan huruf penasab, maka fi'il mudhari berikutnya jadi fi'il mudhari mansub. Kemudian kalau sudah mansub bagaimana? Wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahirah ala akhirih. Maka tanda nasabnya menggunakan fathah yang nampak di akhirnya. Oleh sebab itu kita baca bukan nu'jizu. Bukan nu'jizu. Kan dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, kan seperti itu. A'jaza yu'jizu i'jazan. Nah, harusnya kan nu'jizu, tetapi di sini karena kemasukan lan jadi nasab, tanda nasabnya dengan fathah, sehingga kita baca akhirannya fathah, sehingga nu'jiza, seperti itu. Wal fa'ilu, dan setiap kata kerja kan memiliki pelaku, ya kan? Nah, wal fa'ilu di sini pelakunya mana?
Domirun mustatirun wujuban, yakni pelakunya di sini nggak nampak karena gini, ini sebenarnya di pelajaran shorof ya. Nu'jiza itu kan dia satu paket nih sama pelakunya. Satu paket sama pelakunya. Kalau nu'jiza itu pelakunya nahnu, teman-teman. Pelakunya nahnu, kami. Kami. Tahu dari mana huruf nun di awalnya? Maka kita katakan di sini i'rab fa'ilnya wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Yakni domir yang tersembunyi, tidak nampak, tetapi hukumnya adalah wajib. Jadi wajib disembunyikan. Kemudian i'rabnya lafzul jalalah, yakni Allah di sini. Wa lafzul jalalati sebagai apa? Ismun mansubun, yakni sebagai isim yang dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Ala ta'zim. Di atas, yakni ta'zim ya, pengagungan. Karena gini, sebenarnya Allah di sini sebagai maf'ulun bih, teman-teman. Maf'ulun bih sebagai maf'ulun bih. Tetapi sebagian mu'ribin ya, sebagian orang-orang yang mengi'rab, ulama yang mengi'rab itu enggak mengatakan maf'ulun bih, tetapi mengatakan mansub ala ta'zim. Gitu, mansub ala ta'zim. Kenapa? Karena kalau kita baca mansub ini kan artinya ditegakkan. Nah, ini kalau kita nisbatkan ditegakkan kepada Allah, itu seolah-olah Allah itu tidak tegak, seolah-olah Allah itu lemah, sehingga lebih bagusnya kita katakan ala ta'zim. Jadi bukan bermaksud kita merendahkan Allah dengan mengatakan mansub gitu, bukan. Kita lanjutkan. Wa alamatu nasbih al-fathatu adz-dzahirah. Karena dia di sini sebagai maf'ulun bih ya, sebagai objek, ya kan? Sebagai objek yang dikenai kata kerja, maka dia mansub dan tanda nasabnya menggunakan fathah yang nampak di akhirnya, seperti itu. Kemudian wa amal kasratu, maka adapun kasrah, fahiya alamatul lil khafdi, maka kasrah itu menjadi tanda bagi khafat. Wa yakhtassul khafdu bil ismi, dan khafat itu khusus hanya bagi isim saja, karena fiil tidak bisa dikhafatkan. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, amanna billahi. Perhatikan, amanna billahi. Yang mana yang majrur? Nah, kita baca falafdzul jalalati. Lafdzul jalalah. Apa tadi lafdzul jalalah? Lafat Allah. Perhatikan lafat Allahnya di sini. Falafdzul jalalati, maka lafat jalalah ya, lafat Allah itu adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan. Di sini dikatakan majrur ya. Majrur itu sama halnya dengan makhfud ya, dikhafatkan. Jadi dikhafatkan dan dijarkan itu maknanya sama saja, hanya beda istilah saja, seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok di sini lafaz Allah itu dijarkan atau dikhafatkan? Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena kemasukan salah satu huruf jar. Jadi ada huruf jar yang masuk kepada lafaz Allah di sini, dan kita telah menghafal bersama-sama ya teman-teman. Di awal sekali bab kitab Jurumiyah itu telah disebutkan ada 9 huruf jar ditambah 3 huruf qasam. Di sini ada huruf jar yang masuk. Apa itu? Wahuwa alba ya, yakni lafaz ba dengan bentuk bi. yakni amanna bi. Nah, di sini bi-nya ini adalah huruf jar, sehingga Allah menjadi majrur dengan sebab bi. Wa alamatu jarihi al-kasratu fi akhirih. Sehingga tanda jarnya menggunakan kasroh yang nampak di akhirnya, seperti itu. Wa amas sukunu, dan adapun sukun, fahuwa alamatun lil jazmi, maka sukun itu menjadi tanda bagi jazm. Wa yakhtasul jazmu bil fi'lil mudhari, dan i'rab jazm itu khusus hanya bagi fi'il mudhari saja. Jadi i'rab jazm itu khusus hanya bagi fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Ya, ini surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Perhatikan mana yang jazm di sini. Nah, kita baca fakulun min yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun. Di sini kata yalid dan kata yulad, perhatikan. Yalid, yulad, keduanya merupakan fi'il mudhari' yang majzum, dijazmkan. Kenapa dijazmkan? Lidukhuli harfil jazmi alaihi, karena masuknya huruf penjazm terhadapnya. Huruf jazmnya apa? Wahuwa lam ya. Jadi di sini ada lam. Perhatikan sebelum kata yalid ada huruf lam.
Oleh sebab itu, yang aslinya yalidu menjadi yalid gitu, sukun ya. Karena dia dijazmkan oleh huruf sebelumnya, yakni huruf lam. Jadi lam ini tolong dicatat baik-baik teman-teman, salah satu di antara huruf penjazm. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah menggunakan sukun. Sebab itu kenapa dibaca yalid, bukan yalidu, tapi yalid. Karena dia sekarang jazm dan tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian kesimpulannya wahasilu ma sabaqo, dan kesimpulan dari apa yang telah lewat, anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'ali, bahwasanya rafa dan nasab itu terkumpul pada isim dan pada fiil, yakni isim dan fiil keduanya sama-sama bisa dirafa dan bisa dinasobkan. Wa anal khafdu khasun bil asma, adapun khafat itu khusus hanya bagi isim, wal jazma khasun bil af'al, dan adapun jazm itu khusus hanya bagi fiil. Demikian. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ada segala khilaf dan kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada kami. Insya Allah menjadi bahan untuk belajar bagi diri kami pribadi dan kepada teman-teman semuanya. Insya Allah ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.